bagaimana kabarnya untuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair, sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana Kak, siap untuk mengisi materi pada malam hari ini? Insyaallah akan siap-siap insyaallah. Baik, Masya Allah. Baik, izin memulai kajiannya ya Kak ya? Silakan Kak, silakan. Boleh. Baik, kita mulai kajiannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya yang jawab cuma beberapa orang, harus kompak teman-teman. Ingat, jawab salam itu hukumnya wajib ya. Saya ulang lagi, kali ini jawab salamnya harus kompak dan semangat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begini teman-teman, harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua selama ini, hingga sampainya kita pada malam hari ini berkumpul di forum kajian yang insya Allah mulia ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, tabi'it tabi'in dan keluarga beliau. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya Adik Sulha yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sutan selaku pemateri kita pada malam hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan bersedia membagi ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terkhususnya terima kasih kepada Kak Bijak Ramadan selaku founder Syirdimah dan Mas Beni Setiawan selaku pembimbing Syirdimah, juga kepada para panitia yang sudah mengadakan acara rutin pada malam hari ini. Juga terkhususnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum majelis ini. Masya Allah, yang hadir ini ada sekitar kurang lebih 50 orang. Tahu nggak sih teman-teman, teman-teman semua itu istimewa. Dan teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah yang di saat anak muda yang lain mungkin pada malam Ahad ini sibuk pacaran, sibuk healing gak jelas. Tapi Masya Allah, healingnya teman-teman di sini adalah majelis ilmu. Kalian semua luar biasa karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan waktu, kenikmatan, kesehatan, juga hidayah agar bisa hadir dalam forum-forum majelis ilmu. Dan yang paling utama itu adalah iman teman-teman. Karena jika di hati kita tidak ada iman, tidak mungkin teman-teman bisa hadir dalam forum pada malam hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin ingatkan ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bermajelis. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapih serta menutup aurat. Lebih afdolnya mungkin dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Jika teman-teman mau on cam, boleh banget, asalkan tadi ya menutup aurat. Dan yang kedua, siapkan catatan untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Yang terakhir adalah jangan live sembarangan. Mungkin itu adalah beberapa adab yang harus diperhatikan dalam bermajelis. Oke, lanjut, saya izin bacakan susunan acara kita pada malam hari ini ya teman-teman. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah perkenalan pemateri, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat foto sesi tanya jawab, yang kelima doa dan penutup. Itulah beberapa rangkaian kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kajian sudah kita buka. Baik, selanjutnya kita kenalan dulu nih sama pemateri kita.
Siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Siapa sih beliau? Teman-teman di sini mungkin sudah ada yang tahu atau sudah ada yang follow IG beliau. Tapi di sini saya izin bacakan sedikit CV tentang beliau agar teman-teman lebih kenal lagi sama beliau, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita ta'arufan dulu yuk teman-teman. Nama lengkap beliau adalah Sultan Alwanda. Domisili beliau adalah Tomang, Jakarta Barat. Pendidikan beliau Ponpes Al-I'tisom, Jakarta, Pesantren Tahfidz Maskanul Hufaz. Status beliau adalah santri dan jomblo fisabilillah. Aktivitas beliau adalah sebagai fundraiser pesantren Tahfidz Maskanul Hufaz. Untuk akun sosial media beliau adalah Instagram beliau @sultan_alwanda. Moto hidup beliau bermartabat dan bermanfaat. Yang belum follow silahkan follow dulu, dan siapa tahu dari postingan-postingan beliau ada kebaikan yang bisa teman-teman peroleh di sana. Buat teman-teman yang mau follow IG saya juga boleh banget. Buat teman-teman yang mau berteman sama saya boleh ya. Teman-teman bisa follow di IG saya di @adshulcha, oke? Baik. Untuk tema yang akan beliau bawakan pada malam hari ini yaitu manusia punya rencana, Allah punya kuasa. Masya Allah sekali ya teman-teman tema kajian kita pada malam hari ini. Saya pernah dengar sebuah quotes begini bunyinya teman-teman. Manusia punya kendala tetapi Allah punya kendali. Manusia punya rencana tetapi Allah maha menghendaki. Tugasmu hanyalah mengadah tangan dalam artian berdoa, ikhtiar lalu berusaha, selebihnya biar Allah yang turun tangan. Baik, biar nggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai kajiannya, kita kupas tuntas bersama tema kita pada malam hari ini. Untuk Kak Sultan, waktu dan layar kami persilahkan Kak, monggo. Baik, apakah suara saya terdengar teman-teman sekalian? Insyaallah terdengar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fi wujudi bihasriha fal kulli minhu fi haqiqatil mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis man lam yashkurin nas lam yashkurillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha kaya, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kuasa. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang sesuai Allah kehendaki. Dan ialah Allah yang memberikan kesesatan kepada hamba-hambanya sesuai dengan yang beliau yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang dikehendaki petunjuk oleh Allah, maka ia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk kita pada malam hari ini, kita bermuajahah, bertatap muka, bersharing-sharing bareng. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hidayah ini tidak Allah berikan kepada orang-orang yang sembarangan. Yang tadi dibilang sama Kak Ade, hidayah ini nggak mungkin Allah kasih sama seseorang yang sembarangan. Pasti sudah Allah kehendaki, sudah Allah tetapkan, dan Allah sayang kepada hamba tersebut. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ini adalah nikmat yang mahal. Berapa banyak orang kaya yang duitnya banyak, duitnya tidak bisa dihitung lagi, hartanya di mana-mana, tapi mohon maaf tidak ada
rasa iman, maka hartanya walaupun banyak terus merasa berkurang. Tapi kalau kita misalkan diberi hidayah sama Allah, walaupun harta kita standar nggak banyak, tapi kita selalu bersyukur dan diberikan hidayah sama Allah, maka harta itu terasa cukup, cukup dan cukup. Maka jangan lupa kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, biar nikmat tersebut Allah tambah lagi, Allah berikan banyak lagi, Allah berikan berkah lagi. Apa sih itu yang namanya berkah? Berkah itu adalah sesuatu ziyadatul khair wa sa'adah. Ya, ini bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kesenangan di dalam hidup. Kalau misalnya kita raba di dalam diri kita, kalau di dalam diri kita misalkan kita nambah di dalam kebaikan kita, terus nambah lagi di dalam kesenangan yang bermanfaat terlebih khusus dan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu sudah termasuk berkah gitu. Kalau itu ada pada diri kita, maka terus kita bersyukur, insya Allah Allah tambah terus, insya Allah. Salawat teriringkan salam, mari kita panjatkan kepada baginda alam, seorang nabi yang menjadi panutan dunia dan akhirat, seorang nabi yang menjadi asbabul musabab terciptanya surga, neraka, Adam, Hawa, langit, bumi, perempuan, laki-laki. Ini sang baginda Rasul yang menjadi uswatun hasanah, contoh bagi kita. Dari tidur beliau, dari bangun tidur beliau, dari aktivitas beliau, bahkan tidur pun itu merupakan contoh untuk ditiru kepada kita, contoh kepada baginda Rasul. Itu termasuk adalah kita bertabarruk atau kita mencontoh akhlakul karimah dari beliau. Ya, ini seorang nabi yang sebelum seluruh dunia atau seluruh alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih dahulu menciptakan nur beliau. Allah lebih dahulu menciptakan cahaya beliau. Ya, ini sang baginda pimpinan para nabi dan para rasul, yang mana ketika Isra wal Mi'raj beliau memimpin sholat di Masjidil Aqsa, ya, di hadapan para nabi dan para rasul sebanyak 124.000 nabi ketika Isra wal Mi'raj berkumpul di Masjidil Aqsa, kemudian sholat yang mengimami baginda Rasulullah. Makanya baginda Rasul disebut dengan Imamul Mursalin, imamnya para Rasul dan para Nabi. Ya, ini tak lain dan tak bukan, ini sang baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya terus istiqomah mengamalkan amalan-amalan yang beliau perintahkan, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita enjoy aja, santai, kita sharing bareng. Ini apa namanya, kita mengkaji sesuatu tema yang tadi disebut oleh Kak Ade yang berjudul manusia punya rencana, Allah punya kuasa. Itu tadi yang dibilang sama Kak Ade juga kata-katanya begitu bagus, begitu indah, nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, tak lupa yang saya hormati para founder dan pembimbing daripada komunitas Sirdimmah, yang insya Allah kita doakan beliau-beliau semua nih, pengurus-pengurus komunitas Sirdimmah diistiqomahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk terus menyebarkan dakwah-dakwah Islam kepada kita-kita semua, kepada anak muda. Mudah-mudahan dengan 1-2 ajakan yang kita berikan, kita tetap istiqomah, nanti Allah hitung pahala yang berlipat ganda ila yaumil qiyamah, bahkan nanti insya Allah akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita akan membahas pada malam hari ini tentang sebuah tema tentang manusia punya rencana, Allah punya kuasa. Teman-teman sekalian, pernah gak sih, pasti teman-teman di dalam pribadi diri masing-masing pasti punya cita-cita dan keinginan atau harapan yang ingin dicapai. Entah seminggu ke depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau seterusnya. Mungkin ada yang ingin cita-citanya setelah lulus sekolah nanti ingin kerja dan bisa dapat uang banyak dan bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa bahagiain orang tua, dan bisa berangkatin keluarga umroh. Ada lagi yang setelah lulus sekolah nanti pengen kuliah, nanti pas kuliah selesai kuliahnya tepat waktu dan dimudahkan sama Allah.
Ada lagi yang berharap ketika lulus kuliah, buru-buru nikah, bahkan di pertengahan kuliah, pengen cepet dapat jodoh, biar nanti ada pendampingnya pas selesai, pas pengen skripsi, dan bahkan nanti sidang. Ada yang ingin begitu, itu namanya harapan cita-cita. Namun teman-teman sekalian, harus kita ketahui bahwasanya setiap harapan, cita-cita, dan keinginan yang kita inginkan, pasti ada saja yang tidak Allah bukan Allah tidak kabulkan. Allah memberi hambanya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama hambanya, bukan dengan sesuai keinginan hambanya. Saya ulang sekali lagi. Allah itu, Tuhan kita yang Maha Esa, memberikan sesuatu kepada hambanya itu sesuai